Hello guys, kali ini saya akan menjelaskan tentang double linked list. Sebelum itu saya akan menjelaskan sedikit apa itu double linked list. Double linked list sendiri merupakan sebuah linked list yang memiliki dua pointer yang menjadi petunjuk utamanya, yaitu pointer head yang menunjuk pada node pertama di dalam linked list itu sendiri. Lalu yang kedua ada pointer tail yang menunjuk pada node akhir di dalam linked list itu. Sebuah linked list dikatakan kosong apabila isi pointer head adalah null. Adapun beberapa operasi yang biasanya ada di dalam sebuah double linked list pada dasarnya sama dengan apa yang ada dalam single linked list, yaitu push dan pop. Push untuk memasukkan data dan pop untuk menghapuskan data. Dan di sini saya sudah memiliki contoh program dari double linked listnya, dapat kita lihat di sini. Dan saya akan menjelaskan sedikit mengenai program ini. Pertama di sini kita melakukan pengenalan library. Di sini menggunakan include iostream dan include conio.h. Lalu di sini ada tipe def struct data, yaitu untuk mendefinisikan sebuah linked list dari program ini. Di sini dia menginisialisasi integer, nilai, dan data. Next. Nah, di sini ada data head dan data tail yang merupakan pointer dari si linked list ini. Karena ini double, maka dia ada head dan tailnya. Lalu kita masuk ke void awal. Di sini ada void awal head sama dengan null. Berarti di sini menunjukkan pointernya itu masih kosong, karena tadi kan saya katakan sebuah linked list dikatakan kosong apabila isi pointer head adalah null. Berarti linked listnya itu kosong maksud saya tadi, karena pointer headnya sama dengan null. Lalu kita masuk ke bool is empty, yaitu untuk mengecek kekosongan dari si linked listnya. Jika if head sama dengan null, maka return true. Maka benar si linked listnya itu dalam keadaan kosong. Lalu kita masuk ke void tambah data depan, integer data baru. Ini merupakan contoh operasi dari push tadi, yaitu menambahkan data. Di sini dia menambah data, ada data depan dan tambah data belakang. Ini sama-sama untuk menambahkan data baru. Di sini ada data baru sama dengan new data baru, nilainya itu sama dengan data baru. Lalu next, selanjutnya null. Jika if is empty, jika kosong, headnya itu sama dengan baru, maka headnya dia akan baru dan nextnya sama dengan null. Nextnya itu kosong, selanjutnya kosong. Lalu jika tidak, maka dia akan mengeksekusi else-nya, yaitu baru next sama dengan head. Nextnya yang head, headnya itu data barunya, nextnya itu head, maka headnya itu data barunya. Itu dia saling berkesinambungan. Maka dia akan mencetakkan data depan, data baru yang dimasukkan tadi berapa. Misalkan 5, maka dia akan mencetak data depan 5 berhasil dimasukkan. Begitu juga untuk yang void tambah belakang. Lalu kita masuk ke void hapus depan, yaitu ini untuk operasi pop tadi. Pop itu kan menghapus data, maka ini dia void hapus depan. Seperti operasi push, hapus juga ada hapus depan dan hapus belakang. Di sini kita jelaskan sedikit. Data hapus, dia mendeklarasikan integer d, if is empty, maka dia akan masuk ke operasinya. If head nextnya tidak sama dengan null, maka hapus sama dengan head. D sama dengan hapus nilai, maka dia akan menghapus nilai, maka dia
si headnya itu akan terhapus, terdelete jika next tidak sama dengan 0. Tapi jika tidak, maka dia akan mengeksekusi yang else-nya. D sama dengan head, nilai head sama dengan 0. Jika headnya sama dengan 0, jika dia kosong, maka dia akan menampilkan terhapus dan masih kosong jika dia kosong. Lalu selanjutnya untuk hapus belakang juga seperti hapus depan cara kerjanya, cuman dia dari belakang, yang tadi dari depan. Lalu selanjutnya kita masuk void cetak. Void cetak itu yaitu untuk menampilkan, mencetak data yang sudah kita masukkan dan sudah kita hapus. Misalnya kita memasukkan 5, dia akan menampilkan 5. Tetapi jika kita memasukkan 5 lalu kita menghapusnya, lalu kita ingin mencetaknya, maka dia tidak akan ada yang tercetak, maka akan keluar kata-kata masih kosong di sini terlihat. Ayo kita bahas cara kerja fungsinya. Di sini ada data baru sama dengan new data, baru next sama dengan 0, nextnya sama dengan 0, if jika is empty, data bantu sama dengan head, maka dia akan melakukan do code bantu nilai, bantu sama dengan bantu next, while bantu tidak sama dengan 0, bantunya tidak sama dengan 0, maka tidak kosong, maka dia akan mencetak masih kosong, seperti itu. Lalu kita masuk ke void clear, yaitu untuk membersihkan si linked listnya itu tadi. Di sini kita lihat data bantu hapus. Nah, dia tuh menghapus, membersihkan semua linked listnya itulah. Bukan hanya menghapus yang kita mau aja, seperti void hapus depan hapus belakang tadi. Tapi di void clear ini dia tuh menghapus semuanya, membersihkan lah lebih tepatnya. Lalu bantu sama dengan head, while bantu tidak sama dengan 0, berarti bantunya tidak kosong, maka hapus bantu sama dengan bantu next, delete hapus, maka dia akan menghapus semua, membersihkan semua, dan dia akan mencetak clear. Jika headnya sama dengan 0, headnya kosong, maka dia akan mencetak clear, bersih, semua itu sudah bersih karena sudah kosong. Lalu masuk ke int panjang, integer panjang. Di sini dia mendeklarasikan integer cout sama dengan 0 if is empty. Ini integer panjang ini yaitu untuk menampilkan panjang si linked listnya tadi, panjang yang linked list yang sudah kita masukkan tadi. Misalnya kita masukkan 5, lalu kita delete 2, maka panjangnya akan menjadi 3 gitu. Di sini code sama dengan 1, data bantu sama dengan head, if bantu nextnya sama dengan 0, maka code 1. Tapi jika tidak, dia akan mengeksekusi si else dan melakukan code plus bantu next, while maka si bantu itu nextnya tidak sama dengan 0, maka jika tidak melakukan ini semua, dia akan langsung code sama dengan 1. Ini kan akan terjadi, semua ini akan terjadi jika code-nya sama dengan 1. Tapi jika tidak, maka dia akan langsung mengeksekusi else dan code sama dengan 0. Tidak ada panjang yang ditampilkan karena tidak terdapat datanya. Lalu masuk ke void insert posisi, yaitu untuk menunjukkan posisi si data tersebut. Di sini kita lihat data pre sama dengan new data, data cure sama dengan new data, data bantu sama dengan new data. Cure sama dengan headnya, cure-nya ini sama dengan headnya. For integer i sama dengan 1, i kecil dari posisinya, i plus, maka pre sama dengan cure
Cur sama dengan cur next-nya. Lalu masuk ke void hapus posisi. Tadi jika ini insert posisi, dia akan memasukkan posisinya. Lalu ini hapus posisi akan menghapus posisinya tadi. Misalkan posisinya ada di 3, maka dia akan menghapusnya. Seperti itu. Cara kerjanya sama dengan yang insert posisi. Lalu kita masuk ke integer main. Integer main itu merupakan main programnya. Di sini dia mendeklarasikan awalnya, integer pilihannya, lalu integer pilihan, data baru, dan posisi. Nah, di sini dia akan melakukan, pertama, dia akan menampilkan ini, yang sudah kita tulis ini, dia akan ditampilkan di outputnya nanti. Switch, kita masuk ke pilihan-pilihannya. Di case pertama, ada code masukkan data. Itulah untuk tambah data depan tadi, dan data tambah data belakang ada di case 2. Ini sama-sama case 1 dan case 2 ini sama-sama melakukan operasi push, yaitu menambahkan data, yaitu yang dilakukan sesuai dengan fungsi yang sudah ada di atas tadi. Lalu pada case 3 ini insert posisi. Di sini melakukan insert posisi, memasukkan data yang kita inginkan tadi, yang sudah kita masukkan pada case 1, case 2. Di case 3 ini yaitu untuk memasukkan posisinya, menentukan posisinya ada di mana, sesuai dengan rumus fungsi yang ada pada insert posisi di atas tadi. Lalu yang keempat, case 4 itu ada hapus depan, dan case 5 juga ada hapus belakang. Berarti case 4 dan case 5 ini merupakan operasi dari pop atau menghapus data. Case 4 dan case 5 ini juga dilakukan sesuai dengan rumus fungsi yang ada pada void hapus depan dan hapus belakang di atas tadi. Lalu selanjutnya ada case 6, yaitu hapus posisi, menghapus posisi yang sudah diinsertkan tadi pada mana tadi? Ini case 3. Di case 6 ini dia menghapus posisi tersebut. Tadi kan ada insert posisi dan hapus posisi. Jadi case 6 ini hapus posisi dilakukan sesuai dengan rumus fungsi yang ada pada hapus posisi tadi di atas. Begitu juga dengan case 7. Case 7 adalah mencetak data-data yang ada di dalam linked list-nya itu. Mencetak data-data yang sudah dimasukkan. Lalu case 8 clear, membersihkan si linked list-nya tadi, sehingga linked list-nya itu menjadi bersih, kosong kembali. Lalu yang ke-9 yaitu panjang linked list-nya, untuk menampilkan panjang linked list-nya tadi ada berapa, dan dilakukan sesuai dengan rumus fungsi untuk menentukan panjang linked list yang ada di atas tadi yang sudah kita lihat dan saya jelaskan. Lalu untuk case 10 yaitu break, selesai, semuanya selesai, dan dia akan menampilkan maaf, pilihan yang Anda pilih tidak tersedia, karena tadi hanya ada sampai 9 fungsi, maka yang ke-10 ini tidak ada dalam pilihan. Lalu selesai. Untuk while pilihan tidak sampai 20. Pilihannya tidak sampai 20, pilihannya hanya sampai 9 saja. Lalu jika kita run program ini, dia akan menghasilkan seperti ini. Nah, ini hasil dari run-nya. Lalu jika kita run program ini akan menghasilkan seperti ini. Nah, ini dia. Lalu masukkan pilihan. Saya pilih 1, insert data depan, maka saya masukkan di sini 5. Data depan 5 masuk.
Lalu saya pilih yang kedua, insert data belakang. Maka saya suruh memasukkan data belakangnya, saya masukkan 8. Data belakang 8 masuk. Lalu saya ingin insert posisi. Saya pilih 3. Masukkan posisi yang diinginkan. Saya ingin posisi kedua. Masukkan data pada posisi kedua. Saya masukkan 3. Lalu saya ingin tampilkan data, pilihan ke-7. Datanya ada 5, 3, dan 8. Pada posisi 2 kan tadi saya masukkan 3. Lalu saya ingin melihat panjang linked listnya. Saya pilih pilihan ke-9. Panjang linked listnya ada 3, karena tadi kan ada 3 data. Begitulah dia penjelasan dari double linked list ini. Untuk kesalahan dan kekurangan saya minta maaf karena saya juga masih dalam tahap belajar. Dan saya ucapkan terima kasih sudah menonton video ini.